Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Kaum muslimin, pemirsa Kamang TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan semua urusan kita, memberikan kepada kita ketenangan hati, ketenteraman jiwa kita, kelancaran dalam pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, kepadanya kita mohon ampun dan pertolongan, kepadanya kita minta perlindungan dan kemudahan dalam urusan-urusan kita. Kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa Kamang TV yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabat Nabi. Allah meridai mereka dan menjanjikan surga untuk mereka. Maka para ulama mencoba untuk mentelusuri dan mempelajari, mengkaji apa yang menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat Nabi dan menjanjikan surga untuk mereka. Maka mereka, para ulama, menemukan bahwasanya para sahabat Nabi memiliki sifat-sifat kemuliaan. Lalu mereka berusaha untuk meringkaskan untuk kaum muslimin agar sifat-sifat tersebut dapat juga kita tiru dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yang pertama itu adalah yang membuat para sahabat Nabi senantiasa dalam kebaikan, dalam kehidupan yang penuh keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, para sahabat Nabi memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para sahabat Nabi mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam setiap keadaan dan perbuatan beliau. Yang pertama yaitu al-yaqin kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yaqin memiliki arti adalah masukkan ke dalam hati kita, ke dalam diri kita keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa tidak ada pencipta di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan penguasa langit dan bumi, penguasa jiwa-jiwa kita. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha melihat, Maha mendengarkan. Ketika kita meyakini ini dengan sepenuh hati kita, maka tidak akan mungkin seorang untuk berbuat dosa dan maksiat, melanggar perintah-perintah Allah. Karena dia merasa yakin Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat dia dimanapun dia berada, dalam keadaan bagaimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Nah, ketika seorang juga meyakini Allah adalah penciptanya, maka dia tidak bersedih dengan apapun yang musibah yang menimpa dirinya. Karena dia yakin bahwa segala apa yang terjadi itu tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan segala hikmahnya. Dan dengan yakin juga seorang hamba tidak berkeluh kesah dengan segala keadaan hidupnya, dengan penyakit yang menimpanya, kekurangan harta, dan segala bentuk permasalahan dalam hidupnya. Dia yakin semua itu tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka keyakinan ini telah tertanam kuat dalam diri para sahabat Nabi. Keyakinan yang tidak tergoncangkan oleh materi, oleh dunia, oleh kesenangan yang sifatnya sementara di muka bumi ini. Kemudian berikutnya adalah bahwasanya para sahabat Nabi memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala keadaan beliau. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "In kuntum tuhibbunallah," jika kalian mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, inilah sifat pertama yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sehingga mereka mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, iaitunya adalah keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Allah dan senantiasa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan kunci dari segala kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat beberapa derajat orang-orang di antara kalian, yaitu orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para ulama mengatakan ilmu di sini adalah ilmu tentang akhirat, ilmu tentang agama ini, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang mengenal hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu inilah seorang akan mengenal penciptanya, mengetahui tujuan hidupnya. Kemudian juga dengan ilmu ini juga seorang bisa mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Ilmu yang mengantarkan seorang kepada kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian ilmu saja tidak cukup, tentu juga diiringi dengan sifat tawaduk dalam diri kita, yaitu al-ilmu ma'a mudawamati dzikri. Ilmu yang senantiasa dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah maksudnya? Yaitu orang berilmu itu agar tidak timbul sombong dalam hatinya, maka dia senantiasa merasa dalam penguasaan Allah. Allah melihatnya, Allah memperhatikannya, Allah mengawasinya. Kita temukan banyak orang yang punya ilmu, tapi dia bersifat angkuh dan sombong. Dia merasa dirinya paling benar, paling hebat, tidak pernah salah dan seterusnya. Maka dengan adanya zikir akan menjadi penjaga bagi seseorang. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, Allah senantiasa melihatnya, mengetahui keadaannya, maka dengan ilmu ini mengantarkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pendengar Kamang TV yang memuliakan Allah yang dimanapun berada. Adapun yang ketiga adalah yang membuat para sahabat Nabi senantiasa dalam kemuliaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah mereka orang-orang yang as-salatu dzatul khusyuk wal khudu'. Orang-orang yang senantiasa menjaga salat dengan khusyuk dan khudu' kepada Allah. Kita tahu bahwasanya salat merupakan tiang agama, yang apabila seorang meninggalkan salat ini, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya awwalu ma yuhasabul 'abdu bihi yaumal qiyamati as-salatu. Yang pertama sekali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka apabila salatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Dan apabila salatnya rusak, maka rusaklah seluruh amal perbuatannya. Maka salat ini sangat penting sekali untuk diperhatikan, karena merupakan tiang agama kita ini, yang merupakan landasan kebaikan kita dalam kehidupan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikianlah tausiah singkat kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang berikutnya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.